Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Rifani Givari dengan NIM 120701003 bersama rekan saya yang bernama Anggun Lutfia Hamdani dengan NIM 12070101008. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan ujian tengah semester praktikum struktur data. latar belakang dari pemilihan studi kasus 1, yaitu ADT dapat diaplikasikan ke dalam program Java. Pada laporan ini, kami memilih studi kasus 1 sebagai acuan dalam mengaplikasikan ADT ke dalam program Java, karena lebih mudah dipahami dan diaplikasikan ke dalam program Java gitu. Nah, tujuan dari penyelesaian studi kasus 1 ini yaitu yang pertama, kita dapat menentukan bahan, alat, wadah, dan hasil dari studi kasus 1. Yang kedua, dapat merancang ADT untuk mengolah data pada studi kasus 1, dapat mengimplementasikan studi kasus 1 ke dalam bentuk array, dapat menulis algoritma lengkap dalam menyelesaikan studi kasus 1, dapat membuat naskah Java dalam menyelesaikan studi kasus 1. Selanjutnya, untuk landasan teori akan dijelaskan oleh Anggun. Dipersilakan. Selanjutnya, landasan teori untuk menyelesaikan studi kasus 1 ini ada 3. Yang pertama ada abstrak data type atau biasa disebut dengan ADT, adalah model matematika untuk suatu struktur data, dan implementasi pada ADT itu berupa array, list, tree, tabel, hash, maupun graph. Nah, ADT ini memiliki komponen pembentuk, yaitu ada 3. Yang pertama data, meliputi atribut dan tipe data atribut yang dimuat dalam data. Yang kedua, operasi meliputi perilaku apa saja yang dapat dilakukan oleh data. Yang ketiga, interface meliputi cara akses yang dilakukan pengguna untuk mengolah data atau biasa disebut dengan prosesnya. Lalu langkah untuk menyusun ADT itu ada 5. Yang pertama, kita harus mendefinisikan masalah. Lalu kedua, mengidentifikasikan atribut dan tipe data. Yang ketiga, spesifikasi operasi. Keempat, spesifikasi interaksi data. Kelima, pemilihan implementasi. Lanjut. Lalu yang kedua ada array. Array merupakan tipe data bentukan yang dapat menyimpan sekumpulan data dalam satu nama variabel. Array ada 2, yaitu yang pertama ada 1 dimensi dan 2 dimensi. Selanjutnya yang ketiga ada statistika. Statistika dasar merupakan mata kuliah yang mengandung muatan materi yang memberi mahasiswa kemampuan untuk memahami pengertian ruang lingkup, peran, dan fungsi statistika dalam kegiatan atau penelitian ilmiah. Statistika ini mempelajari mengenai statistika deskriptif, konsep teori peluang, peubah acak, teori penarikan contoh, statistika inferensia, dan regresi serta korelasi linear. Selanjutnya metode akan dijelaskan oleh Alia. Metode yang kami aplikasikan ke dalam studi kasus 1 ini yaitu adalah bahasa program Java, di mana bahasa program Java ini itu bisa kita implementasikan ke dalam bentuk array. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Anggun. Salah satu hasil dan pembahasan yaitu contohnya pada soal bagian A, yaitu mencari nilai rata-rata dari setiap mata kuliah, dan mata kuliah itu ada 3, memiliki 10 nilai setiap mata kuliah. Dan untuk mencari nilai rata-rata ini, kita harus memiliki algoritma untuk menemukan nilai rata-rata tersebut. Nah, setelah itu akan didapatkan nilai rata-rata dari mata kuliah praktikum struktur data sebesar 77,7, praktikum Daspro sebesar 71,8, dan praktikum fisika sebesar 81,2. Lanjut. Nah, ini untuk contoh soal bagian E, yaitu menanyakan cara mencari nilai rata-rata dari setiap mahasiswa. Dalam tabel disajikan 10 data disertai 3 mata kuliah. Nah, ini adalah contoh algoritma untuk mencari nilai rata-rata dari setiap mahasiswa. Lanjut, ya. Oke, jadi kesimpulan dari hasil dari studi kasus 1 ini yaitu yang pertama, kita ketika menyusun sebuah algoritma itu kita memerlukan bahan, alat, dan wadah untuk menghasilkan suatu hasil.
Nah, dalam merancang ADT ini, langkah yang perlu dilakukan yaitu yang pertama tadi sudah dibahas, yaitu pertama ada definisi masalah, yang kedua identifikasi atribut dan tipe data, selanjutnya spesifikasi operasi, spesifikasi interaksi data, yang terakhir yaitu memilih implementasinya. Nah, implementasi yang dapat dipilih dalam program ini yaitu adalah implementasi array. Algoritma yang digunakan pada studi kasus ini yaitu adalah menggunakan algoritma bahasa program Java yang diimplementasikan ke dalam bentuk array. Nah, bahasa program Java ini terdapat abstract data type atau ADT yang memuat list, tag, WW, dan set. Nah, berikut adalah daftar referensi dari yang studi kasus 1 ini. Nah, selanjutnya kami sajikan lampiran yang akan dibacakan oleh saya terlebih dahulu di nomor 1, yaitu yang pertama menentukan bahan, alat, wadah, dan hasil, yaitu ada nilai rata-rata setiap mata kuliah, di mana bahannya itu adalah nilai praktikum struktur data, praktikum daspro, praktikum fisika. Dan alatnya itu ada operasi penjumlahan dan pembagian, wadahnya ada jumlah, nilai, dan rata-rata, dan maka hasilnya itu adalah nilai rata-rata. Nah, untuk nomor selanjutnya akan dibacakan oleh Anggun. Oke, selanjutnya rancangan ADT untuk mengelola data studi kasus tersebut. Nah, yang kita tahu kalau komponen pembentuk ADT itu ada 3 ya, ada data, operasi, dan interface. Nah, itu berarti yang data itu kita memiliki 3 data, kelompok data gitu, yang nilai A, dari rentang dari 80 sampai 100 dengan tipe data integer, nilai B rentang dari 60 sampai 79 dengan tipe data integer, nilai C rentang dari 0 sampai 59 dengan tipe data integer. Nah, yang kedua itu operasi. Nah, operasi ini kan perilaku yang dilakukan oleh data ya, maka perilaku yang bisa dilakukan oleh data nilai A, B, dan C itu yang pertama ada hitung nilai rata-rata, kedua hitung nilai minimum, yang ketiga hitung nilai maksimum, yang keempat hitung deviasi. Yang ketiga ada interface. Interface itu cara akses yang dilakukan pengguna untuk mengelola data atau bisa dibilang prosesnya gitu ya. Jadi kita memiliki nilai mahasiswa dan yang tadi itu kita memiliki 4 operasi dari nilai mahasiswa tersebut. Yang pertama ada nilai rata-rata, maka interface-nya itu rata-rata sama dengan jumlah nilai dibagi banyaknya unit. Nah, nilai minimum interface-nya itu sort ascending, nilai maksimum interface-nya itu sort descending, dan nilai deviasi interface-nya itu simpangan baku sama dengan akar dari simpangan baku kuadrat. Nah, implementasi yang kita gunakan untuk studi kasus tersebut, itu kita menggunakan array dengan 2 dimensi. Nah, untuk tabelnya bisa dilihat di layar dengan keterangan sudah ada. Oke, selanjutnya. Ya, nomor 4 nih. Nah, yang keempat, algoritma untuk menyelesaikan studi kasus tersebut, saya menjelaskan mengenai nilai rata-rata, praktikum struktur data, yang mana penulisan algoritma itu ada 3. Yang pertama untuk judul, algoritma nilai rata-rata, menghitung nilai rata-rata mata kuliah praktikum struktur data, dengan kamusnya jumlah, data, rata-rata dengan tipe datanya integer, deskripsinya jumlah sama dengan 0, datanya itu nilai dari praktikum struktur data tersebut, yaitu 87, 91, 91, 92, 45, 72, 75, 89, 78, dan 57. For I sama dengan 1 to N, jumlah sama dengan data I, rata-rata sama dengan jumlah dibagi N, dan outputnya itu jumlah data dengan nantinya bakal keluar itu dengan tipe data integer gitu. Dan output nilai rata-rata sama output nilai rata-rata rata. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas nomor 5. Nomor 5. Nah, ini dia di nomor 5 ini yaitu kita akan menyusun naskah Java, di mana Java ini bisa digunakan untuk mengoperasikan sebuah nilai rata-rata dari mata kuliah. Salah satunya itu adalah kita akan membahas mengenai mata kuliah praktikum daspro gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada public static void main yaitu string args.
di mana double total nilai, rata-rata total nilai itu sama dengan 0, dengan tipe datanya itu adalah integer nilai, sama dengan new integer, di mana si datanya itu ada 10 gitu kan. Nah, di sini untuk data pertama yaitu ada nilai 0 sama dengan 77, nilai 1 sama dengan 67, dan sampai di nilai 9, di mana ini merupakan data yang ke-10 yaitu sama dengan 67. Nah, operasi yang digunakan pada Java ini yaitu adalah seperti kita bisa lihat di sini, di mana for integer i sama dengan 0, di mana i-nya itu kurang dari nilai gitu. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa di sini rata-ratanya itu merupakan 71,8 setelah kita print si hasil dari rata-ratanya itu sendiri. Saya kembalikan kepada Anggun. Baik, terima kasih Alia. Mungkin hanya sampai sini penjelasan dari kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.